Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi spesial untuk kalian semua kelas 6. Kabar baik ya, dan kalian tetap sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran baik pelajaran TIK maupun pelajaran-pelajaran yang lainnya. Oke, tentu semuanya, Fadil selalu berharap kalian menjaga kesehatan dan selalu mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku demi terhindarnya kita semua dari penyebaran COVID-19 dan sekaligus memutus rantai penyebarannya. Nah, semuanya, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sejenak berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita kerjakan dan kita pelajari hari ini berjalan lancar dan tentunya penuh berkah darinya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ya pelajarannya. Kalau kemarin kalian setelah mempelajari program Microsoft Excel tentang format sel, yaitu tentang pengaturan berhubungan dengan angka dan tanggal, sekarang kita masih belajar tentang format sel, namun tidak berkaitan atau tidak berhubungan langsung dengan angka-angka atau format-format tanggal yang lain. Namun tetap nanti kita akan berhubungan dengan angka, karena Excel mau tidak mau adalah berhubungan dengan pengolahan angka. Namun yang kita pelajari sekarang adalah pengaturan tentang bagaimana kita membuat tabel yang bagus dan rapi. Setidaknya tabel layak untuk dilihat dan layak juga dipertontonkan atau dipamerkan kepada orang lain. Nah, kita akan belajar tentang format sel, yaitu hubungan dengan perataan. Bagi contohnya, coba kalian siapkan modul kalian dan buka modul kalian di halaman 19. Ya, kalau buka di halaman 19, itu ada bentuk tabel. Itu di E itu ya, contohnya ada tabel. Nah, bagaimana kita membuat tabel seperti itu. Nah, di dalam tabel itu ada daftar nilai SDN Wakil 2. Nanti yang di luar SDN Wakil 2 bisa menggunakan nama sekolahnya ya. Di SDN Pabean 2 bisa menggunakan judulnya SDN Pabean 2. Nah, di situ ada contohnya di nomor absen, nama siswa, kemudian jenis kelamin. Itu ada yang ada satu sel dan dibagi menjadi 2. Nah, bagaimana kita membuat tabel seperti itu? Yuk kita sama-sama menuju ruang sebelah atau ruang pembelajaran untuk mengikuti cara membuat tabel dengan perintah yang berhubungan dengan format sel, yaitu alignment atau dalam bahasa Indonesia adalah perataan. Oke, go. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran. Yuk kita buka sama-sama program Microsoft Excel-nya. Kita buka program Microsoft Excel. Kalau sudah terbuka, pastikan memilih workbook, blank workbook ya. Kita buka blank workbook dan siapkan. Dan kalau buka modulnya halaman 19. Oke, anak-anak. Di situ ada tabel di halaman 19, itu isinya adalah daftar nilai pra-USBN. Nah, kita akan buat tabel seperti itu sesuai dengan materi kita adalah perataan, perintah-perintah apa saja yang akan kita pergunakan untuk membuat tabel seperti yang di halaman 19 itu. Yang pertama adalah daftar nilai pra-USBN adalah judulnya. Kita ketik ya. Ingat, pada saat mengetik dengan menggunakan Microsoft Excel, pastikan selalu dimulai dari sel A1, ya, ini sel A1. Oke, yang pertama adalah daftar nilai pra-USBN. Kita ketik semuanya menggunakan huruf kapital. Daftar nilai pra-USBN. Untuk berganti baris masih ingat ya, pakai nah itu kebetulan kan seharusnya letaknya di tengah-tengah atau menggunakan posisi center, tapi nanti aja kalau tabel kita setengah jadi. Oke, kita buat judul yang kedua, SDN Wakil 2. Nanti kalau yang Pabean 2 boleh gunakan SDN Pabean 2 ya, sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Berikan jarak. Nah, di situ ada nomor absen. Nomor absennya terdiri dari 2 baris. Apakah perlu 2 baris? Kita lihat aja dulu. Ketik nomor absen, nomor kemudian absen, bukan abes ya, absen. Nah,
Biarkan aja seperti itu, tidak usah diturunkan, tidak usah berganti baris. Nah, berikutnya kita tekan tab untuk berganti kolom nama siswa sesuai dengan yang ada di tampilan di atasnya ya. Nama siswa, kemudian jenis kelamin, tekan tab lagi, jenis kelamin. Nah, kebetulan jenis kelamin ini perlu membutuhkan dua sel atau dua kolom, nanti terdiri dari kolom C dan kolom D. Berarti kita memulainya untuk berikutnya adalah nilai mata pelajaran di, karena kolom C dan D nanti untuk kolom jenis kelamin, kita mulainya di kolom E untuk nilai mata pelajaran. Oke ya, sudah. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan untuk yang jenis kelamin. Jenis kelamin ada L, kemudian tab lagi ada P. Dan berikutnya di sini ada mat untuk matematika, ada BI, ada IPA. Nah, kalau kalian membuatnya betul, sementara prosesnya atau kondisinya tabel yang kita buat seperti ini, tinggal kita atur aja. Yang pertama kita atur adalah judulnya. Kolom tersebut atau tabel tersebut terdiri dari kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, E, F, dan G terakhir. Nah, berarti kolom tersebut berada sepanjang kolom A sampai dengan kolom G. Artinya kita menengahkannya antara kolom A dan kolom G sampai dengan kolom G. Perintah yang digunakan mana untuk menengahkannya? Menengahkannya biasanya pakai center. Pakai center ini, kalau pakai center ini hanya sampai di sini aja. Nah, karena berada di kolom A sampai G, maka kolom A sampai G ini kita gabung dan kita tengahkan. Perintah yang kita pergunakan adalah merger and center. Nah, juga untuk yang SDN Wagi 2 nama sekolahnya. Nah, sudah jadi satu perintah kita pergunakan. Nah, sekarang kita masuk pada nomor absen. Nah, nomor absennya, coba ini kita buat nomor absennya kan ada di sini ada dua baris ya, ada L, P, mat, dan nah ini harus kita buat seperti ini. Yang pertama, agar lebih mudah, perintah yang ada di alignment ini kita buka. Dari sini perintahnya yang lebih lengkap, karena sebenarnya perataan itu cukup pakai ini ya, perintah-perintahnya. Kalau yang ada top like, ada like ini berlaku satu sel saja. Nah, biar lengkap kita gunakan yang ada di sini. Nah, perintahnya adalah alignment. Yang pertama untuk nomor absen kita gunakan letaknya nanti di tengah. Berarti horizontalnya secara horizontal, secara mendatarnya kita gunakan bentuk center. Nah, nanti atas bawahnya kita gunakan center juga untuk vertikalnya. Gunakan center. Nah, tambahkan satu lagi, satu adalah wrap text. Kenapa kita menggunakan wrap text? Karena ini ada nomor absen kan dalam satu sel, satu kolom, begini kan tidak cukup ya. Nanti akan diturunkan. Kemudian merger cell untuk menggabung. Menggabung yang mana? Sel 4A dan sel A4 dan A5 akan kita gabung menggunakan perintah merger cell. Saya ulangi lagi, wrap text ini fungsinya untuk karena nomor absen tidak mencukupi selnya, maka secara otomatis akan turun sebagai contoh yang ada di tabel di atas pada lembar kerja ini. Oke, kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Dan nama siswa juga gitu, kita blok juga, masuk ke format, kemudian alignment, pilih juga di sini center, kemudian pilih ini juga center, kemudian pilih wrap text, pilih juga merge. Oke, sorry, kalau wrap text tidak usah ya, karena nanti tidak harus turun. Wrap text-nya kita hapus, tidak apa-apa. Oke, kita lebarkan. Jadi fungsi wrap text tadi, kalau misalnya kita hanya butuhkan seperti ini ada wrap text misalnya diaktifkan, maka nama siswa akan menjadi dua baris. Kalau tidak perlu, tidak usah, kita tinggal lebarkan saja sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Dan berikutnya tinggal jenis kelamin, tinggal gunakan merger and center. Mata pelajaran juga demikian, E sampai dengan G, pilih merger and center. Lain-lainnya untuk ini tinggal
klik, bukan merge and center lagi ya. Kalau merge and center jadinya akan seperti ini. Paksakan oke, bukan itu perintahnya. Kalau kejadiannya seperti itu nggak usah dihapus, klik undo saja. Tinggal gunakan perintah yang betul adalah center. Nah, selesai, tinggal diberikan border sesuai dengan kebutuhan. Nah, sama dengan contoh yang ada di tampilan tabel di atas, di sebelah sini ya, sama kan ya. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Tinggal berikutnya aja diatur menggunakan misalnya gunakan bold nomor tebal. Nah, kalau agak kesulitan silakan kalian simak atau kalian lihat berkali-kali atau berulang tentang bagaimana cara membuat tabel seperti yang kita pelajari saat ini. Oke. Dan jika kesulitan silahkan kalian berlatih menggunakan tabel sesuai dengan contoh yang di modul halaman 19. Oke, kita kembali ke ruang utama. Nah, itu semuanya tadi ya, bagaimana cara kita mengatur tentang perataan atau alignment. Di sini kita menggunakan diantaranya adalah misalnya bagaimana kita menengahkan seperti judul misalnya, karena judulnya terletak di lebih dari satu sel, maka kita menggunakan perintah disebut dengan merge and center. Dan juga ada yang harus dikecilkan, artinya ketika data tersebut terlalu panjang, teksnya harus diperkecil dan bisa lebih dari satu baris, misalnya seperti contoh nomor absen tadi ya, kita gunakan yang disebut dengan wrap text. Nah, untuk latihannya coba yang tadi kamu buat latihan, namun kamu isikan itu nama siswa sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Dengan catatan seperti ini, nama siswa yang kamu ketik, yang pertama adalah nama siswa dari sekelabin kalian hafal kan. Dan saya berharap kalian masih tetap mengingat nama-nama teman kalian dalam satu kelas. Namanya kemarin kalian bisa pakai yang ada di format tanggal, kemarin bisa kamu pakai. Dan sekaligus cek ya, cek data kalian apakah nama kalian sudah betul atau belum. Kalau betul silakan hubungi operator sekolah untuk perbaikan nama. Gunakan nama panjang. Nah, untuk membuat latihan itu, yang membuat letakkan atau yang mengerjakan letakkan paling atas, meskipun urutan absennya paling bawah. Contohnya seperti ini. Nomor absen 38 yang mengerjakan, miliknya nomor absen 38. Nomor 38 letakkan paling atas. Kemudian berikutnya, kalau ada 39, 39 selesai, kembali ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau yang nomor 1 tetap paling atas karena nomor 1. Kalau yang nomor 3 ya berarti yang pertama nomor 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 39 misalnya selesai, kembali ke angka 1. Menunjukkan bahwa itu ada pembuat atau pemilik tugas atau pemilik file yang dikirim ke menu tugas. Tentang nilainya Pak, nilainya bagaimana? Itu ada nilai MAT, bahasa Indonesia dan IPA. Boleh kamu gunakan nilainya, terserah kamu. Tapi jangan terlalu jelek dan jangan kalau ada nilai yang tidak mungkin, misalnya semuanya 100 tidak mungkin ya. Kecil kemungkinannya. Nah itu silakan dikerjakan. Kirim di menu tugas 1 minggu dari sekarang. Sukses untuk kalian semua tentunya, dan mudah tidak ada kesulitan. Pastikan setiap kali memulai kegiatan selalu menyebut nama Tuhan dan memuji kebesarannya dan ucapkan rasa syukur setelah kita mengerjakan segala aktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Sukses untuk kalian semua. God bless you, God love you, God save you. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.